Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ria Andriani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan membangun konsep dan ide penulisan ilmiah. Sebelumnya, kita perlu pahami apa itu menulis. Menurut Harry Gunter Tarigan, menulis merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan memakai bahasa tulis sebagai media utama penyampaiannya. Sedangkan karya ilmiah, menurut Dr. Anus Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Dan arti penulisan ilmiah itu sendiri menurut Munawar Samsudin tahun 1994, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Lalu bagaimana agar kita mendapat pembangun konsep dan ide penulisan ilmiah? Sebelum membangun konsep dan ide penulisan ilmiah, kita perlu tahu apa arti dari ide itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Dan berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memunculkan ide atau gagasan. Yang pertama, membaca buku. Buku adalah gudang ilmu, khususnya buku yang berkaitan dengan ilmu atau bidang yang ingin dicari idenya. Yang kedua, browsing di internet atau selancar di internet. Banyak website atau blog yang memberi kita ide-ide untuk bisa dijadikan bahan karya ilmiah. Misalnya, Google Scholar, yang dimana di dalam Google Scholar terdapat penelitian-penelitian yang mungkin terjadi juga di sekitar kita dan dapat menjadi ide penulisan ilmiah. Selanjutnya, konsultasi dengan teman. Ajak berdiskusi atau pinjam karya ilmiah teman, ambil inti ide, kemudian kita bisa kembangkan dengan pemikiran ilmiah kita sendiri. Selanjutnya, konsultasi dengan dosen atau mahaguru penelitian. Konsultasi dengan dosen untuk mencari ide penulisan karya ilmiah adalah hal penting dan wajib. Biasanya, dosen dan mahaguru punya banyak ide-ide yang siap dilontarkan kepada mahasiswa yang bisa dijadikan ide-ide karya ilmiah. Selanjutnya, mencari referensi di perpustakaan, yang dimana kita sudah tahu banyak yang telah membuktikan bahwa banyak penelitian-penelitian yang ditemukan hasil dari kita mencari ide-ide dari perpustakaan. Yang selanjutnya, melihat keadaan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar bisa berpotensi sebagai tema karya ilmiah. Kita harus peka dan mau melihat segala peristiwa dari sudut pandang yang berbeda, khususnya supaya kita mempunyai ide brilian yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Selanjutnya, berpikir kreatif. Kreativitas yang tinggi merupakan nilai berharga yang wajib dimiliki oleh setiap penulis. Sedangkan berpikir kreatif, kita pun dituntut untuk terus mengasah kinerja otak, serta membiasakan diri untuk mampu memunculkan insight setiap saat. Selanjutnya, tidak ada ide yang salah. Kita perlu membangun konsep yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa tidak ada ide yang salah. Kita harus berani dengan apapun ide yang muncul. Banyak kesalahan yang dilakukan karena takut dengan ide yang dimunculkan untuk sebuah penelitian, sehingga kita memiliki kekhawatiran yang tidak beralasan yang menghambat kita dalam penelitian. Jadi,
Jangan takut dengan ide yang kita miliki, karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, dan dengan ide-ide yang baru akan memperluas sudut pandang pembaca. Selanjutnya, membuat niat dan tekad yang kuat untuk membuat karya ilmiah. Dalam membuat penelitian, dibutuhkan niat dan tekad yang sungguh-sungguh, karena jika kita didasari niat, maka semuanya akan berjalan lancar. Terakhir, selalu terbuka menerima pengajuan atau saran orang lain untuk menemukan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan, yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang sebelumnya, menurut Setiawan tahun 2020. Pembahasan selanjutnya yakni syarat-syarat topik. Apa itu topik? Menurut Minudin, topik adalah sebuah ide yang mendasari sebuah pembahasan atau sebuah cerita, dan topik itu akan menjadi sebuah tolak ukur akan pembahasan dan cerita yang ditulis oleh seorang penulis. Adapun syarat-syarat topik yang pertama adalah menarik perhatian penulis. Penulis akan didorong agar dapat menyelesaikan tulisan itu sebaik-baiknya. Suatu topik yang sama sekali tidak disenangi penulis akan menimbulkan kesalahan. Bila terdapat hambatan, penulis tidak akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan data dan fakta yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, diketahui oleh penulis. Penulis hendaklah mengerti atau mengetahui meskipun baru prinsip-prinsip ilmiahnya. Contohnya, mencari sumber-sumber data, metode atau penerapan yang digunakan, metode analisis yang akan digunakan, serta buku-buku referensi yang digunakan. Yang ketiga, jangan terlalu baru, topik jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. Topik yang baru kemungkinan belum ada referensinya dalam kepustakaan. Topik yang terlalu teknis kemungkinan dapat menjebak penulis bila tidak benar-benar menguasai bahan penulisannya. Dan topik yang kontroversial akan menimbulkan kesulitan untuk bertindak secara objektif. Yang keempat, topik harus bermanfaat. Topik yang dipilih hendaknya bermanfaat. Ditinjau dari segi akademis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dari segi praktis. Yang kelima, topik jangan terlalu luas. Penulis harus membatasi topik yang akan ditulis. Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang dipilihnya cukup sempit dan terbatas untuk digarap sehingga tulisan bisa fokus dan tepat sasaran. Yang selanjutnya, topik harus berada di sekitar kita, topik harus menarik, ruang lingkup terbatas, memiliki data dan fakta yang objektif. Topik juga harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya, dan topik harus memiliki sumber acuan. Dapat kita simpulkan, untuk membangun konsep dan ide penulisan ilmiah, perlu dilakukan beberapa langkah untuk pengembangan kreativitas yang diperlukan, serta data-data yang akan dikumpulkan sesuai kaidah penulisan, untuk menghasilkan penulisan karya ilmiah yang baik dengan memenuhi syarat-syarat topik yang telah dipahami oleh seorang penulis ilmiah. Terima kasih. Sekian pembahasan membangun konsep dan ide penulisan ilmiah, serta syarat-syarat topik dalam penulisan ilmiah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang akan melakukan penulisan ilmiah, dan menjadi ilmu pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Salam ilmu untuk pencari ilmu dari saya Ria Andriani. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.